bengkelnya Mas Agus Speed ya. Ketik BM spasi Agus Speed. Aktifkan notifikasi loncengnya guys supaya bisa mendapatkan info terbaru dari Mas Agus ya. Nah kayak gitu kita kedatangan motor Beat yang karbo guys ya hari ini ya. Keluhan ibunya itu keluhan si pelanggan tersebut, kalau dipakai jalan sok depannya ini guys ya, sok depannya yang bambunya ini yang saya tunjuk ini ya, itu mentok guys ya. Mentok maksudnya itu begini, maksudnya itu dia jedak-jeduk ya, jedak. Nah itu biasanya tuh oli shocknya dia kekeringan. Nah setahu saya seperti itu ya. Biasanya kalau jedak-jeduk antara pernya yang lemah sama oli shocknya kayak gitu ya. Itu yang pertama, penyakitnya yang pertama itu ya. Yang kedua ini guys, engkolnya ya, coba dilihat, tidak bisa kembali, bisa dilihat. Nah lambat ya kembalinya ya, satu. Oke, saya ulang. Oke, lambat ya, jadi ini kita reparasi guys ya. Oke, mantap ya. Oke, jadi ibunya tuh keluhannya hanya dua itu saja, shocknya jedak-jeduk, direm ketek jedak begitu ya. Nah nanti kita reparasi shocknya, terus engkolnya itu juga dia tidak bisa kembali ya, lambat. Biasanya kan satu kali turun langsung naik cepat ya. Nanti kita reparasi apa namanya, engkolnya ya. Oke, sekian dulu infonya, nanti saya videokan kembali. Terima kasih. Halo guys ya, ini pertama-tama langsung kita shocknya sudah saya bongkar ya, bagian apa namanya ya, shock bagian tampak depannya ya. Kalau untuk membuka shocknya harus dibuka kap depannya dulu ya, kap tameng lampunya dulu, terus nanti bautnya di shocknya ya. Saya kasih lihat. Oke, dibuka dulu kap depannya, nanti langsung diturunkan bagian bautnya ya. Oke, seperti itu ya. Ini tahapnya untuk apa namanya, pembongkarannya ya. Kita buka dulu, jangan lupa kacingnya, pinannya ya, pin kecilnya ya, jangan lupa. Setelah itu kita buka seperti biasanya. Saya menggunakan kunci tracker guys ya, menggunakan kunci tracker supaya mempermudah pembukaan tutup shocknya ya, seperti itu ya. Kalau macet, ini tadi macet langsung diketok-ketok aja atau di gitu, nanti dia langsung naik sendiri ya, karena banyak tanahnya ya, lumpur segala macam ya. Biasanya seperti itu. Oke ya, sudah ya, saya buka. Jangan lupa nanti sealnya ini yang bagian bawah ya, untuk masuk kembali ya. Oke, setelah itu saya buka dulu guys. Saya buka dulu trackernya. Kunci trackernya saya buka kembali. Oke, kelewatan buka. Oke, sedang-sedang saja. Oke, pernya kita ambil ya. Oke. Oh, ini yang menyebabkan dia anu guys ya. Sebentar dulu. Baunya sampai pesing guys ya. Apa namanya? Bau banget ya, hitam ya, hitam, olinya hitam banget, sudah nggak bisa layak pakai ya. Waduh. Langsung saya tuang guys ya olinya ya. Naik dulu. Bisa dilihat ya olinya ya, saya kasih tuang secara perlahan ya, biar bisa lihat ya. Nah, hitam banget kan, hitam banget ya, sudah nggak layak nih guys ya olinya ya, hitam banget. Oke, bentar saya videokan. Sudah nggak layak guys ya olinya ya.
mengeluarkannya lagi kita tekan lagi ya, kita tekan, kita press ya untuk keluar lagi ya. Oke, sampai di habis. Oke, tarik lagi, masukkan lagi ya. Nah kayak gitu ya caranya ya, untuk membukanya olinya ya, seperti itu. Terus diperas kembali, dikasih keluar masuk ya supaya olinya kering ya, seperti itu. Oke ya, yang kedua berikutnya seperti sama ya, sok berikutnya ya sama ya. Ini ya yang masih utuh ya, sama ya. Pakai tracker dulu, dibuka seperti ini tadi, nanti dikeluarkan guys ya, kayak gitu. Ini jangan lupa dibuka bautnya dulu ya, untuk mengeluarkan bagian sulingnya ya, untuk ganti apa namanya, kita ngecek seal shock ya, seal shock sama bagian babunya ya, seperti itu ya. Oke, nanti kalau nggak dibuka ini nggak bisa, ininya dulu dibuka guys ya. Oke, nanti saya kasih lihatkan kembali ya, untuk apa, saya bersihkan dulu, saya bongkar dulu. Nanti baru saya kasih lihat tutorial pemasangannya ya, seperti itu. Oke, sekian dulu infonya, terima kasih. Halo guys ya, ini kita buka kembali tadi ya. Contohnya seperti yang tadi ya, yang tadi kan sudah terbuka tuh ya. Ini yang satunya lagi ya, yang satunya lagi. Jangan lupa klipnya yang tadi yang kecil ini dibuka dulu guys ya, kancingannya dibuka dulu, dikeluarkan seperti itu. Kalau bisa menggunakan pakai tracker guys ya, supaya mudah untuk membuka bagian tutupnya ini ya. Nah seperti itu ya, sama ya kasusnya, sama seperti yang tadi ya, kayak gitu. Jangan lupa nanti sealnya ini yang di bawah begini ya arahnya ya. Oke, saya buka dulu kunci tracker saya. Cara membuka shocknya seperti itu ya, nanti masangnya juga seperti itu kembali guys ya, sesuai urutannya masing-masing kayak gitu. Oke guys ya, aduh pernya parah guys, bekarat ya, bekarat ini ya, bisa dilihat ini bekarat. Yang ini, yang satunya tadi masih mending ya, perbedaannya ya. Saya kasih lihat, yang ini masih bagus kan, jernih. Yang ini, yang satunya wah tebal ya, bekarat ya. Ini tebal nih, ini tebal bekarat guys. Kalau ini yang masih bagus yang di bawah ya, coba dilihat ya. Nah nanti kita bersihkan dulu karatnya nih, supaya dia ringan kayak gini. Ini rusak ini guys ya, jadi harus diamplas semuanya, dibersihkan ya. Tebal kan, ketebalannya nggak sama, seperti itu. Oke, bekarat ya guys ya, bekarat kotor banget. Olinya nggak ada guys ya, saya tuang ya, olinya kosong, zong ya, kayak gitu ya, betul aja.
sudah saya bersihkan ya. Pernya ini yang masih bagus ya. Nah ini tadi pernya yang besar sebelah guys ya. Kenapa dia bisa besar sebelah ya? Tadi ini masih normal bagus ya. Ini tadi besar guys ya pernya ya. Karena apa besar? Karena dia karatnya tuh menumpuk guys. Di bagian sela-sela di sininya ya. Setiap lingkaran putaran pernya ini ya. Itu karatnya banyak banget ya. Kotorannya tuh aduh, pokoknya di apa namanya? Dicuci pakai bensin juga susah hilangnya ya. Jadi bagi teman-teman yang ininya bekarat besar ya, per besinya ini menjadi besar, tidak setara dengan yang sebelahnya ini ya. Nah itu kalian menggunakan ini guys. Saya sarankan menggunakan Rexo ya, untuk injector cleaner ya. Ini untuk merontokkan apa karat yang membandel ya, kayak gitu ya. Kalau pakai bensin nggak sanggup guys ya. Oke, itu saran saya seperti itu. Ini buktinya setelah saya bersihkan pakai injector cleaner ya. Jadi kotorannya kerak yang sudah mengendap lama itu langsung rontok guys. Nah jadi ukurannya sudah sama besarnya ya, bisa dilihat ya. Ini sama ini sudah sama besarnya kan. Nah tadi ini yang besar betul, ini yang segini yang standarnya, karena kotorannya menumpuk ya seperti itu. Nah nanti setelah itu kita susun ya, sesuai urutannya ya. Jangan lupa teman-teman ya, habis pipanya pernya ini dimasukkan ke sini ya, terus dimasukkan ke sini. Setelah itu dari pipa ini langsung masuk ke bambunya besar ini ya, langsung dimasukkan baut. Setelah itu pasang seal shocknya, isi oli shocknya, tutup seal shocknya, pakai kancingannya jangan lupa ya. Ini tadi kancingannya setelah shock ini ya. Setelah shock ini dikancing dulu, baru ditutup pakai ini ya. Nah ini kancingan atasnya untuk bagian tutup shocknya ya. Oke, sekian dulu. Sebentar saya videokan ya caranya ya. Makasih. Halo, assalamualaikum guys ya. Berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Speed ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys ya. Aktifkan notifikasi lonceng supaya mendapatkan info terbaru dari bengkelnya Mas Agus Speed ya. Nah untuk kali ini kita tutorialkan pemasangan shock breaker depan ya, yang di depan ya, yang dua itu, untuk motor Beat yang akan kita pasangkan ya, seperti itu. Jangan sampai apa namanya salah ininya ya, masuk ke
Yang tidak ada tulisannya itu di bawah ya. Yang ada tulisannya itu di atas ya. Untuk memasukkannya keliling ya, nggak bisa di satu arah ya. Sampai batas garisnya itu kelihatan ya. Sampai kelihatan batas garisnya ya. Nanti setelah masuk ini, nanti langsung di bagian bambu ini nih ya, masuk guys ya. Masuk terus kenceng. Setelah masuk begini, nah nanti langsung pakai kancingannya, jangan lupa guys, dikancing begini ya, digancing tek sampai posisi pada paretnya ada yang untuk tempatnya kancingannya nih ya, ada batasnya ya, garisnya ya, di lingkarannya itu masuk. Setelah itu masuk pernya kita kasih masuk, olinya langsung kita kasih masuk ya. Olinya ada batas tingkatannya ya, selalu gunakan yang ambil di tengah guys ya, paling garis batas bawah. Setelah dituangkan ya, langsung aja nanti sudah selesai masuk ya, nanti langsung ditutup menggunakan tutupnya, jangan sampai terbalik. Itu ditutup begini, ditahan menggunakan kunci tracker ya, ditahan tek, langsung menggunakan kancingannya, langsung dikancing tek, selesai guys. Oke, kayak gitu ya. Nah, nanti jangan lupa bagian bawahnya, bautnya ini dipasang, dikencangi ya, pakai kunci L ya. Nah, dikencangi. Setelah itu sudah selesai semuanya, baru tutupnya kita masukkan di sini. Langsung masuk ya, tek ya, selesai ya. Mudah aja ya guys ya. Jadi nggak sulit cara pemasangan untuk seal shocknya seperti yang sudah saya jelaskan ya. Nanti bisa dilihat tutorial saya di tempat yang video-video sebelumnya. Itu sudah banyak untuk pemasangan seal shock ya. Oke, sekian dulu infonya, terima kasih. Halo guys, assalamualaikum ya. Berjumpa kembali ya dengan bengkelnya Mas Agus Speed ya. Nah, itu keluhannya tadi yang engkolnya tuh nggak mau kembali, lambat di engkol, nanti dia lambat naiknya, nggak cepet cetak gitu ya, nggak gitu ya. Nah, permasalahannya itu ada di sini guys ya. Tadi dia tuh banyak kotorannya di sela-sela ini ya. Ini harus dibersihkan, dikerok, dikeluarkan ya. Dikeluarkan nanti di bagian ininya ya, di bagian tepat kancingannya ini nanti dikasih oli guys ya, supaya dia cepat kembali ya. Nanti begitu di engkol dia lancar ya. Seperti itu. Sekian dulu infonya. Nanti saya posting kembali ya. Nah, itu yang terutama dikeluarkan aja dulu, dibersihkan aja dulu semua ya. Baru nanti dilumasi guys ya, di bagian sininya ya. Di bagian sini dilumasi, di bagian sela-selanya ini dilumasi. Oke, sekian dulu infonya, terima kasih. Halo guys ya. Ini ya sudah saya pasang tadi ya, yang seperti saya bilang tadi ya, dilumasi,
keluarkan kotorannya, karetnya dikeluarkan semua, dibersihkan, diamplas, habis diamplas dilumasi ya. Hasilnya ya, coba dilihat. Bentar ya. Oke. Oke. Oke, cepat kembali ya, cetak cetak cetak. Tadi kan dia begini lambat naiknya ya, macam siput ya. Sekarang sudah cepat kan? Oke, sudah ya, berhasil ya. Oke, sekian infonya, terima kasih.